Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Saat cahaya melonjak ke langit, itu menjadi pedang perak besar yang menyilaukan. Bahkan ukuran pedang itu sangat mirip dengan puncak gunung yang ditarik keluar dari tanah. Itu tidak hanya memiliki atmosfer yang luar biasa, bahkan kekuatannya juga sangat mengerikan. Lalu untuk area yang dilaluinya, bahkan udara juga hancur. Sebuah celah muncul di langit, dan itu menjadi puluhan ribu lubang fragmen. Seolah-olah, ini tidak ada yang bisa menghentikan serangannya. Ketika pedang itu muncul, tidak ada satu orang pun di tempat kejadian yang tidak terkejut. Karena Skybreaking Sword Thrust itu sendiri memang melampaui keterampilan bela diri peringkat 9 biasa, itu dan benar-benar sebanding dengan keterampilan bela diri Mortal Tabu. Pedang yang bagus, ucap Chu Feng. Namun ketika menghadapi serangan seperti itu, bukan hanya Chu Feng tidak takut, bahkan dia malah terlihat gembira. Wush wush. Telapak tangan Chu Feng segera dilapisi. Dengan kilatan di matanya, formasi spiritual berwarna ungu sekali lagi memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bas-bas. Terselubungi oleh cahaya berwarna ungu itu, Thrust Sword Breaking Sky benar-benar mengalami tindakan yang sama, seperti halnya Flaming Meteor Shower sebelumnya. Pedang itu sepenuhnya diserap ke dalam formasi pembalikan Chu Feng. Bagaimana ini mungkin? Bahkan serangan seperti itu dapat diblokir olehnya. Seru para senior. Pada saat itu juga, jangankan Zhu Diguang, bahkan para ahli dari generasi yang lebih tua terkejut tanpa henti. Meskipun Zhu Diguang belum benar-benar menunjukkan kekuatan Thrust Sword Breaking Sky miliknya, tapi karena serangan itu saja bisa dilenyapkan tanpa masalah, apalagi dia berada di peringkat 2 Martial Lord dari generasi yang sama. Bahkan serangan itu benar-benar tidak ada tekanan padanya sama sekali. Namun sayangnya, serangan seperti itu diblokir oleh Chu Feng, yang hanya berada di peringkat 1 Martial Lord. Maka secara alami, itu membuat orang tak habis-habisnya terkejut, karena itu telah menunjukkan bahwa teknik formasi spiritual Chu Feng memang sangat kuat. Terlepas dari seberapa kuat teknik formasi spiritual seseorang, tapi itu masihlah teknik formasi spiritual. Tanpa kultivasi yang kuat sebagai dukungan, maka semua itu akan sia-sia. Tapi Chu Feng bisa melakukan hal seperti itu, ini berarti menunjukkan satu hal bahwa, kecakapan pertempurannya sangat mengerikan, dan mungkin telah melampaui peringkat 2 Martial Lord. Kepala kuil Wuya, kamu telah mengatakan dengan teknik formasi spiritual, seseorang tidak bisa mengalahkan mereka yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Maka hari ini, aku akan membiarkan kamu melihatnya. Apakah teknik formasi spiritual aku dapat mengalahkan murid kamu, yang berada di peringkat 2 Martial Lord, ucap Chu Feng. Di udara, senyum dikenakan di wajah Chu Feng, tetapi tatapannya sudah berubah dingin. Telapak tangannya tiba-tiba jatuh ke bawah, dan kemudian formasi pembalikan dengan eksplosif menembakkan sehelai cahaya. Itu adalah Skybreaking Sword Thrust, dan pancaran cahayanya jika dibandingkan dengan sebelumnya, maka cahayanya yang sekarang ini lebih menyilaukan lagi, dan suasananya bahkan lebih perkasa. Itu jauh lebih kuat daripada yang digunakan Zhu Diguang sebelumnya. Mustahil. Bagaimana mungkin bisa dia juga menggunakan Thrust pedang pencabut langit, seru Zhu Diguang. Ketika dia melihat pedang besar turun dari langit, Zhu Diguang langsung tertekan oleh teror. Karena dia masih tidak tahu apa yang digunakan Chu Feng adalah formasi pembalikan, karena di matanya, Chu Feng juga tahu bagaimana menggunakan Thrust Sword Breaking Sky, dan itu bahkan lebih kuat daripada miliknya. Namun sayangnya, itu bukanlah bagian yang terpentingnya. Setelah menggunakan Thrust Sword Breaking Sky, kekuatan Zhu Diguang benar-benar sudah habis. Saat ini wajahnya sangat pucat, dan dia sudah basah kuyup oleh keringat. Bagaimana bisa dia yang sudah sangat lemah, itu dapat menemukan kekuatan untuk bertahan melawan serangan, yang bahkan jauh lebih kuat daripada serangan yang dia lakukan dengan kekuatan penuhnya. Jika situasi ini berlanjut, hidupnya akan dalam bahaya. Serangan Chu Feng sama sekali tidak ada masalah jika ingin membunuhnya.
Suara mendesing. Tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba muncul di depan Zhu Diguang. Dia adalah kakak laki-lakinya, yaitu Zhu Tianming. Dia mengepalkan salah satu tangannya, dan kemudian melemparkannya keluar. Kekuatan marsial tanpa batas pun melonjak ke langit. Dan dengan pukulan itu, dia menghancurkan teras pedang pencabut langit yang turun dengan cepat dari langit. Sangat kuat. Kekuatan bertarung saudara Zhu memang sangat kuat, seru Gao Xiong. Melihat itu, Gao Xiong yang sudah mengenal Zhu Tianming pada pertemuan sebelumnya, itu tidak bisa untuk tidak menganggukkan kepalanya. Namun sayangnya, jika dibandingkan dengan Gao Xiong, semua orang di tempat kejadian menggelengkan kepala mereka, dan kemudian menghela nafas. Karena mereka semua tahu kapan Zhu Tianming keluar, dan itu menunjukkan kalau Zhu Diguang telah kalah. Peringkat 2 Martial Lord kalah dari peringkat 1 Martial Lord. Harus dikatakan, itu adalah hal yang cukup memalukan. Terutama bagi guru mereka, yang tanpa malu-malu mengejek Chu Feng sebelum pertempuran. Pada saat itu juga, tanpa terlihat kepala kuil Wuya dan kedua muridnya seakan-akan telah ditampar di wajahnya, dan itu bahkan merupakan tamparan yang sangat gemilang. Kepala kuil Wuya, sepertinya aku menang, ucap Chu Feng, Jadi Chu Feng pada saat ini tidak memperhatikan Zhu Diguang, dan hanya berbicara langsung dengan kepala kuil Wuya. Karena bagi Chu Feng, hanya ada satu peluang yang ia miliki, yaitu dengan memilih untuk bertarung melawan Zhu Diguang. Terlepas dari apakah itu mengambil kesempatan dari Zhu Diguang untuk memasuki realem Immortal Martial Marking, atau mengalahkannya dengan menggunakan teknik formasi spiritual, maka salah satu alasannya adalah, Chu Feng ingin menamparkan wajah Temple Head Wuya. Begitulah harga yang harus dibayar mereka, karena mereka telah membuat hal-hal sulit bagi Chu Feng di depan umum. Dan setelah Chu Feng berbicara, tatapan semua orang dilemparkan kepada kuil kepala Wuya. Beberapa orang menyatakan simpati mereka, tetapi lebih banyak lagi orang yang mengejek senyum di wajah mereka. Mereka mengejeknya, itu dikarenakan kata-kata sombong yang dia katakan sebelumnya, dan kemudian menikmati penampilannya yang memalukan. Adapun dengan Temple Head Wuya sendiri, wajahnya saat ini sudah pucat. Bahkan bibirnya bergetar, dan jika dia bisa, saat ini juga dia akan menggali lubang di tanah, dan membenamkan Chu Feng ke dalamnya. Namun pada ketanyaannya dia tidak bisa, dan dia juga tidak tahu bagaimana membalas Chu Feng. Jadi, dia hanya bisa menanggung semua yang terjadi di depan matanya. Wu Qing, jangan pernah berpikir untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Adikku baik-baik saja di sini. Bagaimana mungkin dia dikalahkan oleh kamu? Zhu Tianming tiba-tiba berteriak pada Chu Feng, dan dia bahkan menunjuk ke arahnya. Hahaha, lelucon yang sangat menarik. Apakah kamu tidak tahu, apakah saudaramu telah dikalahkan atau tidak? Jika anjing penghalang seperti kamu tidak ikut campur, apakah kamu pikir dia masih bisa berdiri di belakang kamu dengan aman? Balas Chu Feng dengan mencibir, dan nadanya terdengar kurang sopan. Karena pilar permusuhan telah ditetapkan, dan mereka juga sangat tak tahu malu. Maka dari itu, Chu Feng tidak perlu sopan kepada orang seperti dia sama sekali. Sialan, siapa yang seekor anjing, teriak Zhu Tianming. Dihina di depan orang banyak, Zhu Tianming menjadi lebih marah. Yang dia maksud adalah kamu. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah pecundang. Apa yang bisa diperdebatkan tentang ini? Apakah kamu berpikir, bahwa orang-orang di sini semuanya buta? Ucap Chun Wu. Kali ini, sebelum membiarkan Chu Feng membantah, Chun Wu menunjuk ke arah Zhu Tianming yang berada di udara, dan mulai mengutuknya juga. Dia benar-benar tidak bisa terbiasa, untuk melihat Zhu Tianming yang tidak tahu malu itu. Betul sekali. Aku tidak pernah berharap, kalau murid paling mulia kepala kuil Wuya yang brilian ini, ternyata telah menjadi orang yang tak tahu malu, ucap seseorang. Pada saat yang sama, bahkan beberapa generasi yang lebih tua juga berkata dengan bahasa sarkasme. Tentu saja, Zhu Tianming tidak berani melakukan apapun untuk penghinaan Chun Wu dan yang lainnya. Jadi, dia hanya bisa sekali lagi menunjuk Chu Feng di udara dan berteriak. Bahkan jika adikku kalah darimu,
Lalu kenapa? Apakah kamu berani melawan aku? Teriak Zhu Tianming. Wah 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 wah. Jika adik laki-lakinya tidak bisa melakukannya, jadi yang lebih tua akan keluar. Seseorang di peringkat 3 Martial Lord menantang peringkat 1 Martial Lord, apakah kamu benar-benar tidak merasa malu? Balas Chu Feng sambil tertawa, dan kata-katanya dipenuhi dengan cemoohan. Pada saat yang sama, banyak orang di tempat kejadian menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Beberapa bahkan berbicara dan mengkritik, dan mereka mengkritik tindakan Zhu Tianming yang tidak peduli dengan wajah. Namun pada saat ini, Zhu Tianming yang pikirannya tertutup oleh amarah, ia pun tidak mengindahkan hal-hal itu. Karena ia tidak bisa mentolerir seseorang, yang telah mengambil kesempatan adik laki-lakinya untuk memasuki alam abadi martial marking. Jadi, mengabaikan kata-kata orang banyak, dia terus berkata kepada Chu Feng. Jika kamu tidak berani, maka katakan saja, teriak Zhu Tianming. Hahaha, aku tidak berani, apakah kamu benar-benar berpikir kalau aku akan takut padamu, balas Chu Feng dengan ringan sambil tersenyum. Karena tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya, kemudian dia pun berkata, namun jika aku hanya setuju dengan beberapa provokasi yang tidak masuk akal dari kamu, bukankah orang-orang di dunia ini akan berpikir bahwa aku, Wu Qing, adalah orang yang menyenangkan untuk digertak? Jika kamu ingin melawan aku, sebenarnya itu bukanlah masalah besar bagiku. Akan tetapi, kamu juga harus membuat kesepakatan dulu. Ucap Chu Feng. Baiklah, jika aku kalah, aku akan menyerah dalam kesempatan untuk memasuki alam abadi bertanda marsial. Apakah sekarang kamu berani? Balas Zhu Tianming. Saat Zhu Tianming berbicara, dia mengeluarkan Misty Badge-nya sendiri. Tidak, itu adalah harga yang harus dibayar oleh adikmu. Saat ini, kamu menantangku dengan kemauanmu sendiri. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya, hanya dengan badge Misty itu? Itu tidak akan berhasil, ucap Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang kamu inginkan? Zhu Tianming bertanya dengan keras, karena dia sudah tidak sabar ingin melawan Chu Feng. Yang pertama dia ingin membalaskan dendam saudaranya, dan kedua untuk mengambil kembali wajah gurunya. Dan saat menghadapi pertanyaan Zhu Tianming, Chu Feng sudah mengenakan senyum di wajahnya dan berkata, jika kamu kalah, maka aku menginginkan hidupmu. Ucap Chu Feng. Apa? Mempertaruhkan nyawa? Seru semua orang. Bergemuruh. Ketika kata-kata Chu Feng diucapkan, tidak diragukan lagi itu menimbulkan keributan lain. Seseorang di ranah Dewa Bela Diri peringkat 1 menginginkan atas kemauannya sendiri, yaitu berduel sampai mati dengan seseorang di peringkat 3 Martial Lord. Harus dikatakan juga, bahwa semua orang di tempat kejadian ketakutan dengan kata-katanya. Junior Wu Qing, apakah kamu sudah gila? Dia adalah Martial Lord peringkat 3. Ucap Chun Wu. Chun Wu bahkan secara tersembunyi mengirim pesan mental, dan ingin menghentikan tindakan gila Chu Feng. Namun sayangnya, Chu Feng tidak memperhatikan diskusi orang banyak, apalagi dengan peringatan dari Chun Wu. Dia pun berkata kepada Zhu Tianming yang berada di bawahnya. Apakah kamu berani? Tanya Chu Feng. Hahaha, benar-benar lelucon yang lucu. Jika aku tidak berani, itu berarti aku adalah cucumu. Jawab Zhu Diguang sambil tertawa. Jika dilihat dari sudut pandangnya, tidak mungkin bagi Chu Feng untuk mengalahkannya. Selain itu, ia membenci Chu Feng sampai ke tulang sumsumnya. Saat ini, Chu Feng sebenarnya ingin bunuh diri. Lalu, alasan apa yang harus dia tolak? Jadi dia tidak hanya setuju, dia bahkan menggenggam tangannya pada orang-orang di bawah ilnya, dan berkata sambil membungkuk. Para senior, Wu Qing ingin mempertaruhkan hidupnya bersama aku. Dia yang mengatakan hal ini sendiri. Jadi, aku meminta para senior sekalian, untuk menjadi saksi jika dia tidak mengakui kehilangannya, ucap Zhu Tianming. Ini, sampai sekarang, kebanyakan orang berdiri di pihak Chu Feng. Mereka semua bisa melihat bahwa Chu Feng adalah jenius, dan terlebih lagi, memang kepala kuil Wuya dan yang lainnya yang sudah salah pada awalnya. Jadi, mereka tidak ingin Chu Feng mengirim hidupnya pergi begitu saja.
Dengan demikian, tidak ada yang menanggapi perkataan Zhu Tianming. Tuan Zhu, Junior Wuking, kamu berada di sini hari ini karena guru kamu. Jadi, jangan gunakan hidupmu hanya sebagai permainan, ucap Xia Yu. Xia Yu juga berbicara untuk menasihati mereka berdua. Setelah melihat bakat Chu Feng, dia secara alami tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Maaf, aku akan mengganggumu senior, balas Zhu Tianming. Namun sayangnya, karena Zhu Tianming memiliki niat untuk mengambil nyawa Chu Feng, bagaimana mungkin dia bisa memperhatikan Xia Yu? Mengabaikan reaksi orang-orang di bawah Ni, dia berdiri di udara dan memberi hormat. Dia menunjuk Chu Feng dan berkata, kamu orang yang sangat sombong dan angkuh, dan tidak menghormati orang di matamu. Hari ini, aku akan memberi kamu pelajaran yang baik untuk para senior yang ada di sini, teriak Zhu Tianming. Ledakan, bang! Saat dia berbicara, Zhu Tianming sudah menyerang. Namun dia tampak berbeda dari adiknya, Zhu Diguang. Apa yang dia gunakan bukanlah keterampilan bela diri, dan dia juga tidak menggunakan kekuatan bela diri. Itu adalah formasi spiritual. Formasi spiritualnya tidak bisa dihancurkan, dan itu disebut metode pertahanan terkuat. Namun di tangan Zhu Tianming, kekuatan tidak dapat dihancurkan itu juga bisa menjadi serangan yang ganas. Meskipun formasi spiritual yang digunakan, tapi itu bukan hanya sebuah dinding. Formasi itu menjadi banyak bilah yang runcing, dan bahkan bisa menembus ruang. Formasi itu bahkan bisa membelah udara, dan kekuatan seperti itu tidak sedikit lebih lemah dari kekuatan marsial. Kamu ingin bertarung dalam teknik formasi spiritual, dan itu hanya untuk melawan beberapa wajah buruk dari gurumu. Ini benar-benar naif. Kamu adalah peringkat 3 yang bertarung melawan peringkat 1. Dan di saat kamu menyerang duluan, maka kamu sudah kalah, ucap Chu Feng. Chu Feng bisa membaca rencana Zhu Tianming, namun dia tidak mundur sedikitpun. Segera, dia menggunakan pikirannya, lalu formasi spiritual berwarna ungu yang tak terbatas menjadi puluhan ribu bilah yang tajam juga. Dengan banyaknya bilah tajam, mereka semua jatuh dari langit, dan terbang dengan cepat menuju Zhu Tianming. Bang bang bang, formasi spiritual itu bertabrakan satu sama lain, dan gelombang kejut berdesir ke segala arah. Mereka tampak seindah kembang api, tetapi semua orang juga tahu, seperti apa kekuatan mengerikan yang terkandung dalam ledakan berwarna ungu itu. Kamu memang memiliki sedikit keterampilan. Tetapi jika kamu bertarung melawanku dengan teknik formasi spiritual saja, maka kamu pasti akan kalah, ucap Zhu Tianming. Melihat Chu Feng memblokir serangannya, tangan Zhu Tianming melambai. Di bawah perintahnya, simbol dan tanda yang tak terhitung jumlahnya segera muncul, lalu dia menggambar formasi spiritual yang cantik di depannya. Mengaum. Ketika formasi itu muncul, raungan sengit segera terdengar. Tak terhitung banyaknya binatang buas yang terkondensasi oleh formasi spiritual, dan ketika melangkah di udara, mereka melonjak ke langit dan melesat ke depan. Wush wush wah. Chu Feng, jangan ceroboh. Dalam hal teknik formasi spiritual, mungkin kamu benar-benar lebih unggul daripada dirinya. Namun kamu harus ingat, ia adalah peringkat 3 Martial Lord. Dengan dukungan kultivasinya, formasi spiritualnya tidak akan lebih lemah dari milikmu, dan bahkan mungkin lebih kuat, ucap si ratu. Pada saat itu, si ratu yang telah diam beberapa saat, akhirnya dia mengingatkan Chu Feng dengan muram. Jangan khawatir, balas Chu Feng. Tentu saja, Chu Feng juga bisa merasakan, bahwa Zhu Tianming memiliki kekuatan yang sangat kuat. Namun meski begitu, Chu Feng tidak akan mengakui kekalahannya. Karena dia ingin bertarung dengan teknik formasi spiritual, maka dia akan menggunakan teknik formasi spiritual juga untuk menghancurkannya. Dengan pikirannya, formasi spiritual yang kuat juga lahir di pikirannya. Dengan cara yang sama, beberapa binatang besar telah bergabung dengan formasi spiritual, dan kemudian mereka melompat keluar. Mereka bertarung satu sama lain di udara, tetapi seperti sebelumnya, mereka masih berakhir imbang. Jadi, semakin banyak formasi yang kuat muncul, maka segudang pertempuran aneh pun juga muncul di hadapan semua orang.
Contohnya seperti pedang, air, api, binatang buas, tanaman, dan semua hal yang ada di dunia ini, semuanya terwujud dalam pertarungan antara Chu Feng dan Zhu Tianming. Sangat kuat. Jadi ini adalah pertempuran antara spiritualis dunia. Banyak sekali perubahan, dan bahkan berisi semua keanehan yang bisa dibayangkan. Ini benar-benar luar biasa, seru seorang ahli senior tanpa sadar. Karena kultivator terampil dalam keterampilan bela diri, bahkan spiritualis dunia biasanya hanya menggunakan formasi spiritual Nyu untuk bertahan, dan keterampilan bela diri untuk menyerang. Tapi sangat jarang, untuk bisa melihat pertarungan menyeluruh dalam formasi spiritual. Tidak, yang kuat haruslah Wu Qing. Dengan kekuatan Lord Martial peringkat 1, ia mampu menghindari kekalahan saat melawan Lord Martial peringkat 3. Dari situ saja sudah bisa mengatakan, betapa kuatnya anak ini, kata pakar senior lainnya. Kata-kata kamu barusan telah mengingatkan aku, bahwa situasinya memang seperti yang kamu katakan. Kekuatan spiritual anak ini sangat kuat, dan dia menggunakan teknik formasi spiritual sesuai keinginan hatinya. Jika mereka berdua berada di tingkat kultivasi yang sama, Zhu Tianming pasti akan dikalahkan. Mendengar kata-kata itu, ahli senior sebelumnya juga mengangguk dan memuji. Bang! Tepat pada saat itu, ledakan lain yang mengguncang dunia terdengar di langit. Saat cahaya menyilaukan melintas, orang-orang dengan heran segera menemukan bahwa, serangan formasi spiritual Chu Feng telah menyebar hingga ke lokasi Zhu Tianming. Apalagi, serangannya itu dapat menelannya. Tapi dengan segera, kekuatan marsial yang tak terbatas langaung meledak, dan kemudian melarutkan serangan formasi spiritual Chu Feng. Namun ketika formasi spiritual tersebar, wajah semua orang tidak bisa untuk tidak berubah. Saat itu juga, Zhu Tianming yang muncul di depan mata mereka, dia memiliki rambut yang berantakan dan acak-acakan. Bahkan ada beberapa bekas darah di wajahnya. Ini sudah jelas, dia terluka oleh serangan formasi spiritual Chu Feng sebelumnya. Dia benar-benar dikalahkan. Wu Qing Yamge hanya berada di ranah Dewa Bela Diri peringkat 1, dia benar-benar melukai Zhu Tianming yang berada di ranah Dewa Bela Diri peringkat 3, yang hanya dengan teknik formasi spiritual saja. Hasil dari pertempuran formasi spiritual ini telah ditentukan, ucap orang-orang. Adegan itu membuat semua orang terkejut lagi, karena di mata mereka, bisa bertarung secara merata melawan Zhu Tianming saja, itu berarti Chu Feng sangatlah mengesankan. Itu berarti tidak hanya kekuatan pertarungannya sangat kuat, bahkan lebih jauh lagi, itu berarti bahwa bakatnya sangat luar biasa, dan dia bisa menangkap teknik formasi spiritual yang sangat kuat. Namun sayangnya, mereka tidak akan pernah berharap, bahwa Chu Feng benar-benar bisa mengalahkan Zhu Tianming. Itu sangat mengejutkan semua orang, dan harus dikatakan itu mirip dengan keajaiban. Lagi pula, jarak antara keduanya adalah 2 peringkat secara mutlak. Ranah martial Lord sangat berbeda dari 4 ranah sebelumnya. Contohnya seperti ranah spirit, ranah asal, ranah mendalam, dan ranah surga. Ada perbedaan besar di setiap ranahnya, dan perbedaan itu sebanding dengan jarak antara langit dan bumi. Biasanya untuk bisa mengalahkan mereka yang berada di peringkat yang sama, itu berarti mereka adalah seorang ahli dengan bakat yang luar biasa. Untuk bisa mengalahkan orang-orang satu peringkat di atasnya, maka itu menunjukkan bahwa mereka jenius yang langka. Dan untuk mengalahkan kedua peringkat di atasnya, itu berarti mereka adalah seorang jenius yang luar biasa. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.